Selamat malam Bapak Ibu Saudara, Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Saya mengucap syukur kalau hari ini kita boleh bersatu hati lagi bersama-sama untuk datang kepada Tuhan dalam ibadah doa online kita. Untuk mengingat betapa baiknya kasih Tuhan dalam kehidupan kita, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk menyanyikan satu buah lagu yang berjudul Bapa Sorgawi. Ajarku mengenal betapa dalamnya kasih Bapa Sorgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagi ajarku mengenal betapa dalamnya kasih Bapa Sorgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagi semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagi. Ya Bapak Ibu Saudara, saya percaya di tengah keadaan yang masih tidak pasti ini, tapi Tuhan terus menyertai kita, bahwa Tuhan terus melindungi kita dan memberikan kita penghiburan dalam kita melangkah hari lepas hari. Oleh karena itu saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa, mengucap syukur ke hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur atas kasih-Mu, atas berkat-Mu ya Bapa di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Di tengah pandemi di Indonesia ini ya Bapa, yang sudah kami boleh lewati sepanjang kurang lebih 3 bulan ke belakang Tuhan. Tapi Engkau masih begitu baik kepada kami. Engkau masih berikan kami nafas kehidupan ya Bapa. Engkau masih memberikan penghiburan Tuhan melalui firman-firman-Mu ya Tuhan. Kau juga masih boleh berikan kami makanan jasmani ya Bapa maupun rohani. Engkau masih berikan kami pekerjaan. Engkau masih berikan keluarga Tuhan di sekitar kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami juga memohon ampun kalau sekiranya kami sering meragukan kasih-Mu. Kalau kami sering menggerutu Tuhan. Kalau kami sering tidak yakin Tuhan
bahwa Engkau akan menolong kami, atau bahwa masalah ini akan boleh secepatnya berakhir ya Bapa. Ampuni kami kalau kami masih sering meragukan Engkau ya Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan, kiranya Engkau yang ulurkan tangan-Mu Tuhan kepada pemerintah Indonesia, baik pusat maupun daerah, dimanapun mereka sudah dipercayakan ya Bapa, untuk boleh memikirkan, untuk boleh memberikan ide-ide yang baru Tuhan, untuk menangani masalah yang kita hadapi bersama saat ini ya Bapa. Kau yang berkati presiden, wakil presiden, serta menteri-menterinya, gubernur-gubernur, dimanapun mereka berada, baik dalam tempat yang terdampak secara parah ataupun di tempat yang masih bisa terkontrol dengan aman ya Bapa. Tapi biarlah semuanya pemerintah Engkau yang sertai, Engkau yang berikan juga hikmat Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa ya Bapa untuk anak-anak-Mu ya Bapa, khususnya Jemaat GKI Agape ya Tuhan. Untuk kami boleh memiliki hati yang mau berbagi ya Bapa kepada sesama di sekitar kami ya Bapa. Ajar kami untuk menjadi anak-Mu yang tidak egois. Ajar kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang punya hati mau melayani-Mu. Ajar kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang mau menjadi firman yang hidup, yang bisa dilihat, yang bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kami. Ajar kami untuk boleh berbagi, baik berbagi dalam cerita, baik berbagi dalam pergumulan hidup, ataupun berbagi dalam makanan, atau uang, atau apapun itu, yang boleh kami berikan kepada sesama kami di sekitar kami Tuhan. Ajar kami untuk juga boleh terus mendoakan orang-orang di sekitar kami, dan terus mengasihi mereka. Hilangkan sifat keegoisan itu dalam hati kami ya Bapa. Kami serahkan jemaat-jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau yang terus sertai, dan Kau yang terus ingatkan kepada kami. Tuhan, kami juga mau berdoa ya Bapa, untuk anak-anak-Mu ya Tuhan, yang mungkin rentan akan terkena penyakit ini. Baik anak-anak-Mu yang sudah dalam usia lanjut, atau mungkin anak-anak-Mu yang sudah memiliki penyakit kronis, yang mungkin itu menyebabkan mereka semakin takut, atau menyebabkan mereka harus super hati-hati Tuhan dalam menjalani kehidupan ya Bapa. Biar yang Kau kiranya terus memberikan kesehatan, Kau kiranya terus menghiburkan, kiranya Engkau terus memberikan juga semangat dalam menjalani kehidupan. Meskipun dalam keadaan seperti ini, tapi biarlah anak-anak-Mu boleh terus bersandar kepada Engkau. Dan juga boleh terus berdoa, terus percaya bahwa kasih-Mu tidak akan pernah berakhir dalam kehidupan mereka ya Bapa. Kami serahkan sekali lagi anak-anak-Mu ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami juga berdoa ya Bapa buat proses penemuan vaksin untuk COVID-19 ini ya Bapa. Biarlah kiranya kami percaya banyak anak-anak-Mu Tuhan juga yang berprofesi sebagai dokter, ilmuwan, yang sedang mengupayakan yang terbaik, sedang memikirkan obat apa atau vaksin apa yang akan boleh membantu umat manusia untuk menang atas pandemi ini. Kiranya Tuhan Kau yang sertai anak-anak-Mu ini ya Bapa. Kau yang berikan hati yang tetap semangat, tidak putus asa. Kau yang berikan hikmat dalam mereka boleh memikirkan, dalam mereka boleh merumuskan, dalam mereka boleh melakukan penelitian atau percobaan ya Bapa. Kiranya Kau yang terus sertai, Kau yang terus hiburkan, Kau yang terus cukupkan dengan dana ya Bapa. Kami serahkan Tuhan sekali lagi ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau yang akan pakai anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa ya Bapa untuk misionaris Kristen Tuhan, untuk anak-Mu di
manapun mereka berada, yang saat ini mungkin mereka sudah dalam beberapa bulan atau beberapa tahun jauh dari keluarga mereka. Mungkin mereka saat ini terjebak di suatu negara atau di suatu tempat dan mereka tidak bisa pulang lagi. Tuhan, biarlah mereka terus dalam keadaan apapun boleh tetap semangat untuk mengabarkan Injil-Mu, untuk boleh menyatakan kasih-Mu Tuhan di tengah-tengah umat manusia. Mungkin saat ini adalah saat yang paling tepat untuk mereka boleh menawarkan atau menyatakan Injil Kerajaan Surga. Biarlah kasih-Mu boleh nyata, dan juga Engkau juga boleh memberkati anak-anak-Mu ini. Engkau boleh cukupkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan juga Engkau yang berikan terus semangat di saat mereka mungkin lelah, di saat mereka mungkin hampir putus asa. Tapi biarlah Engkau yang cukupkan, Engkau yang kuatkan terus. Engkau juga yang berkati terus bagi penyandang-penyandang dana untuk membantu pelayanan-pelayanan-Mu Tuhan dimanapun Engkau sudah boleh percayakan ya Bapa. Engkau yang terus berkati usahanya, Engkau yang terus berkati bisnisnya, biar melalui pelayanan-pelayanan mereka, melalui persembahan mereka, nama-Mu bisa dimuliakan. Terima kasih Tuhan untuk doa-doa yang sudah boleh kami naikkan hari ini Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Engkau sudah mendengarnya Tuhan. Dan kami serahkan Tuhan, biarlah kiranya kehendak-Mu yang jadi ya Bapa, bukan kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Karena kami percaya kehendak-Mu adalah yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan satu buah lagu, Firman-Mu pelita bagi kakiku. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Bagi kakiku, terang bagi jalanku.
Malam saudara-saudara, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mengisi bagian dari doa malam hari Rabu kita. Mari kita berdoa. Berkati percakapan kami, berkati permenungan kami, sehingga kami menangkap makna yang Engkau tanamkan di dalam batin, sehingga kami dapat mewujud nyatakannya. Berkatilah ya Tuhan dan tolonglah kami. Di dalam Putra-Mu Yesus kami mohon. Amin. Saudara-saudara, saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan terambil dari 1 Petrus yang pertama, ayat yang ke-22 sampai yang ke-25. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Sampai sedemikian jauh pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan yang memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Saya ingin sampaikan satu bagian sabda Tuhan dari ayat ini dengan penekanan kesementaraan waktu yang diberikan Tuhan untuk kita hidup menuju kepada kekekalan. Apa yang menjadi perikop ini adalah kekudusan dan kasih persaudaraan. Maksudnya adalah saudara dan saya adalah bagian yang sudah dipersatukan oleh Dia melalui karya Kristus mestinya, yang disebut dengan firman yang kekal itu. Dia sudah menjadikan kita manusia baru, sehingga kita adalah orang-orang yang selalu memelihara hidup di dalam kekudusan, artinya mengerat hal-hal yang tidak perlu, karena Dia memang menitipkan bagian potensial di dalam batin kita untuk kita wujud nyatakan sebagai kehendak Allah. Saudara-saudara, ketika kita memahami bagian ini, pasti ada tujuannya, karena kekudusan yang diminta Tuhan untuk kita rawat bukan untuk pameran, tapi untuk sebuah tujuan, yaitu kita bisa mewujud nyatakan kasih Allah yang kita alami kepada orang-orang yang belum mengalami kasih Allah. Nah, ketika kita memahami bagian ini, kita diingatkan bahwa ternyata di dalam kesementaraan waktu yang ada ujungnya itu, ada satu pengertian waktu dalam artian kronos, yaitu ada bentangan waktu yang kemarin, yang hari ini, dan yang besok. Bentangan kemarin sampai besok itu adalah bagian yang kita sebut kronos. Yang dulu disebut dengan masa lalu, hari ini yang kita hidup dengan kesadaran, dan besok dengan segala impian. Lalu kita terjebak dengan pemikiran kronos itu bahwa masih ada waktu buat saya. Sehingga kita bisa mengatakan, Tuhan, hari ini aku tidak mau watching video. Karena premier itu menjadi bagian yang males lah saya nungguin, nanti sesudah lewat juga saya bisa setel lagi kok. Pasti saudara ingat itu. Sehingga ada orang ketika dikatakan ada live streaming dari GKI Agape, kok nggak bisa dibuka ya? Lalu diberitahu, karena waktu premiernya itu belum tiba. Jadi kalau jam 9 baru terbuka dia. Kalau belum itu ya kita tunggu. Lalu kita tidak suka karena kita merasa banyak kegiatan yang harus kita buat, lalu kita biarkan. Toh nanti saya bisa nonton sesudah jam itu. Saya pikir ini adalah satu keinginan hati yang masih boleh-boleh juga lah ketimbangan nonton. Tapi tahukah saudara bahwa sesudah premier itu jangan-jangan kita tidak hidup lagi. Nyaris orang tidak peduli dengan hal itu. Ketika kita siuman bahwa ada waktu premier, ada waktu yang bukan lagi kronos dalam hitungan kemarin, hari ini, dan besok. Jadi ada satu waktu yang kita tidak pernah sadari apakah kita masih akan memiliki atau tidak. Itulah yang disebut dengan kairos.
Dan kita diingatkan bahwa di dalam momen yang Tuhan tanamkan melalui Kairos itu, kita harus mengisi dengan segenap hati untuk mengasihi sesama. Sudah barang tentu itu menjadi tujuan kenapa Anda dan saya memilih hidup kudus. Karena kita ingin mengalami persekutuan dengan Allah yang kudus, dan kita bisa membawa sesama kita menjadi bagian milik Dia yang kudus. Kenapa? Karena Dia sudah mencipta kita. Dia berjanji setia memelihara. Maka Dia pun akan memperlihatkan kesetiaannya. Bahwa orang-orang yang Dia peliharanya itu adalah orang-orang yang diselamatkan. Kita harus ingat bagian waktu itu. Sehingga ketika tadi kita membaca bagian menyucikan dirimu dengan ketaatan kepada kebenaran sabda Tuhan itu, biarlah engkau dan saya adalah orang yang berani membayar harga. Bukan kejebak dengan sebuah suasana batin bahwa masih ada kok hari besok. Saudara-saudara, selama beberapa hari ini, sebutlah ketika saya menghantar istri ke dokter gigi hari Jumat, saya ke dokter gigi hari Kamis. Ada telepon yang miss call ke saya. Saya sudah janji bahwa kalau miss call, saya tidak kenal, saya tidak akan angkat. Kenapa? Saya punya kebijakan itu. Karena bagi saya, kalau dia perlu saya, dia akan WA saya atau dia SMS saya. Akhirnya yang kedua, telepon lagi. Dan saya memang masih di dokter gigi. Lalu saya WA. Tolong WA, saya masih di rumah klinik dokter gigi. Lalu dia beritahu, Pak Pendeta, dia sebutkan namanya, teman Bapak seangkatan waktu sekolah dulu sedang kurang baik kesehatannya. Tolong bisa dibesuk, dia ada di rumah sakit ini. Mana tahu ini kesempatan untuk dia mengenal Kristus dan dia diselamatkan. Anda bayangkan, orang itu adalah adik kelas saya. Dia masuk sekitar tahun 75. Dia masuk tahun 73. Jadi, saya malah lupa. Saya masuk 72, dia masuk 74. Jadi saat itu saya kelas 3 SMP, dia kelas 1. Teman saya yang dibunyikan itu, saya baru tahu belakangan bahwa dia adalah besannya. Artinya anak orang itu dengan teman saya punya anak itu menikah. Entah kenapa saya juga punya getar tersendiri. Langsung saya jawab, siap, saya akan lihat. Ada di rumah sakit mana? Langsung disambar lagi, RSCM 804. Saya belum pernah ke sana lagi, sudah puluhan tahun. Tapi sore itu saya tergerak untuk pergi. Lalu saya undang dia, apakah kamu mau join sama saya? Maaf Pak Pendeta, saya malam saja. Dan saya tidak sia-siakan waktu itu. Karena dalam pikiran saya, dia harus mengenal Kristus. Jadi saya bawa Alkitab saya ini, saya menyanyikan satu lagu, dan saya membagikan sabda Tuhan. Ketika saya sampai di sana, dia mengatakan bahwa saya sudah terima Kristus. Saya sudah dibaptis. Saya mengerti. Pemahamannya, apakah engkau mengenal dia? Engkau perlu meminta kepada dia kalau engkau kenal. Tapi yang amat menarik adalah hal-hal yang membuat saya terkesiap. Saya membuka masker saya dan saya memperkenalkan diri. Saya Simon. Lalu dia tatap saya. Dia bilang, kamu bukan Simon. Waduh, ini orang jangan-jangan sudah kurang siuman. Lalu dia tatap saya dengan memicing. Dia mengeluarkan kalimat, kamu Kihin. Itu nama asli saya di akte lahir, Lee Kihin. Yang di sini disebut dengan Lee Chi-sing. Saya bilang, betul. Dari situlah saya memulai mengangkat memori-memori masa lalu, apa yang kita buat dan seterusnya. Dia mengeluarkan satu kalimat. Aku kepengen sembuhin. Bisa kumpul lagi ini. Entah kenapa saya seperti orang jahat hari itu. Saya bilang begini.
Kalau engkau beriman kepada Yesus hanya untuk hari ini, engkau dan saya orang yang paling malang. Tapi kalau engkau bisa mengerti bahwa ada hidup di sana, dan kita bisa bertemu lagi, itu iman yang menyenangkan. Saya bacakan, lalu saya membacakan 1 Korintus 15. Beberapa ayat di sana. Kalau engkau hanya percaya kepada Yesus saat ini saja di sini, engkau adalah orang yang paling malang. Tapi kalau engkau percaya bahwa dia dibangkitkan Allah dan engkau juga mempercayai kebangkitan, engkau adalah orang yang berbahagia. Karena dosamu diampuni dan engkau boleh menikmati hidup yang kekal. Saya mau. Lalu saya menyanyikan satu pujian 4 bait. Saya menjelaskan itu semua. Dia tertidur-tidur, mungkin suara saya kurang bagus atau bagaimana. Sampai di akhir ayat saya keraskan sedikit dan saya ingatkan. Si pengarang lagu itu mengingatkan, aku akan mengasihi Tuhan. Jadi ketika si pengarang itu terus-menerus mengatakan, engkaulah ku cinta, kini tekadku. Nanti ibu bapak bisa baca, maksud saya nyanyikan di Kidung Jemaat 306, ku tahu Tuhanku. Dan ketika saya nyanyikan lagu itu 4 bait, sepertinya dia siap teguh dan saya mengatakan, apakah engkau mau berdoa bersama? Ayo. Sesudah kami berdoa, dia minta bangun. Dia duduk. Ngobrol lagi. Dan tidak lama adiknya membawa susu untuk diminumkan. Saya mengatakan, saya mohon izin karena saya akan melakukan yang lainnya. Di luar dugaan saya, dia mengeluarkan tangan kanannya, dia menyambut saya, bersalaman dan bilang, terima kasihin. Baik, semoga saya jumpa kamu lagi dan kamu lebih sehat. Iya. Itu jam 3:30 pagi hari Jumat, 3:30 sore hari Jumat yang lalu. 3 Juli. Dan saya menerima kabar pagi hari Minggu 5 Juli dia dipanggil pulang. Dan tadi saya jumpa melihat lagi di rumah duka, saya ketemu putranya. Dia berterima kasih dan mengatakan begini, Om ingatkan waktu itu Om doain kita. Iya, saya ingat doa untuk anakmu. Bukan, waktu itu kan aku minta juga supaya Papa terima Yesus. Dan bersyukur dia menerima Yesus sebelum dia parah sakit. Dan kabar baiknya, Mama sedang katekisasi Om. Mungkin saya sebagai pendeta biasa-biasa saja mendengar bagian itu. Saya minta maaf. Tapi ada seorang yang sangat peduli, baik besannya yaitu adik kelas yang tadi saya sebutkan, maupun putranya. Keselamatan itu begitu berharga. Dan kita harus menebus waktu yang tidak mudah ini untuk memiliki kairos Tuhan diwujud nyatakan. Jangan kejebak bahwa kairos itu memang ada di Kronos. Tapi engkau tidak pernah tahu dan saya tidak pernah tahu ada di mana. Maka kepekaan batin ketika mendengar suara Tuhan itu, lanjutkan, wujudkan. Saya merasa bersuka cita dan bersyukur bahwa saya tidak menunda ketika seorang sahabat meminta, tolong lihat. Saya datang ke sana dan semuanya boleh berakhir dan besok dia akan dimakamkan. Dia usia 9 bulan lebih tua dari saya. November 58. Jadi saya September 59. Berarti ini adalah usia orang-orang yang sedang mau menghadap Tuhan. Karena umurnya sudah masuk 60. Dan saya memanggil Cingke karena putrinya menikah dengan adik saya. Hari Minggu dipanggil Tuhan juga. Pendeta Jonathan Tan dari Gereja Metodis Indonesia yang ada di Jakarta dan dipanggil pulang dan besok akan dilakukan kremasi. Singkat cerita, bagian itu semua digambarkan seperti surat Petrus tadi, hanya rumput dan bunga yang akan kering dan lenyap. Kering dan akhirnya lenyap.
tetapi firman Tuhan tetap untuk selamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Malam ini, saya ingin mengajak ibu bapak untuk punya kepekaan sendiri. Milikilah janji Tuhan di dalam batin itu. Upayakanlah untuk mewujud di dalam kehidupan kita. Di dalam saat-saat physical distancing yang terus ditunda-tunda, membuat Anda dan saya hari ini cemas, khawatir, ragu, dan mungkin tidak berdaya. Tapi ini kesempatan untuk menguji diri. Jangan-jangan puluhan tahun atau ratusan tahun sebelum COVID ini, apa yang kita buat itu sama sekali tidak menyenangkan Tuhan. Sama sekali tidak menyenangkan Tuhan. Kita perlu merenung baik-baik. Bukan karena kita tidak menyiapkan yang terbaik, memberi yang terbaik, bukan. Tapi arah hidup itu tidak disasar bagi kemuliaannya. Kita menjadikan kemuliaan kita ke arah sana. Biarlah Tuhan menolong Anda dan saya untuk melakukan kehendak-Nya. Dan malam ini biarlah menjadi malam sukacita, karena kita mendapatkan kembali pegangan janji untuk mengikut Dia dengan setia, merawat kekudusan dan mewujudkan kasih persaudaraan. Tunjukkanlah itu. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Berkati percakapan ini dan lengkapilah kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh memuliakan Engkau dengan mewujud nyatakan amanat untuk menebus waktu di hari-hari yang jahat dengan melakukan tindakan kasih persaudaraan yang tulus. Kiranya Engkau berkenan menolong kami. Berkatilah GKI Agape, berkati majelis jemaat, berkati jemaat dan semua orang yang merindukan kembali bersekutu. Di dalam Putra-Mu Yesus Tuhan kami mohon. Amin. Kita mengucap syukur kalau kita sudah boleh mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita akhiri ibadah kita hari ini, saya mau ngajak Bapak Ibu Saudara untuk menyanyikan lagu Tuhan ku mau menyenangkanmu. Biarlah kiranya di dalam kehidupan kita, hidup kita terus boleh menyenangkan hati Tuhan, untuk boleh menjadi berkat terus bagi sesama kita di sekitar kita. Mari kita nyanyikan lagu Tuhan ku mau menyenangkanmu. Bencana untuk hormatmu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu.
Ya Bapak Ibu Saudara, ibadah kita hari ini telah selesai. Biarlah kiranya kita terus hidup dengan penuh semangat dan penuh sukacita, dan tetap menjaga kesehatan, dan tetap berjalan melangkah bersama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.